Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tadi Allah selalu memberkahi kita dan memudahkan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, kita lanjutkan pada pertemuan yang terdahulu kita bahas mengenai perkembangan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai dengan 1966. Pada hari ini kita akan membahas mengenai sistem ekonomi terpimpin yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Mari kita awali dengan memperhatikan slide-slide berikut ini, yang mana setelah Indonesia keluar dari PBB tahun 1965, kita perlu membahas mengenai sistem ekonomi terpimpin, di mana sistem ekonomi terpimpin ini merupakan penguasaan atau sekurang-kurangnya pengawasan terhadap alat-alat produksi serta distribusi yang vital bagi perekonomian Indonesia. Bagaimana bentuknya dalam pelaksanaan sistem demokrasi terpimpin ini? Yang pertama yang dilakukan pemerintah adalah menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Kemudian dilakukan pembangunan nasional semesta berencana dan pengorganisasian perusahaan-perusahaan swasta. Yang pertama dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk Dewan Perancang Nasional. Dewan ini dibentuk pada tanggal 15 Agustus 1959. Sebagai dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 80 tahun 1958. Kemudian dalam perjalanannya Dewan ini berubah pada tahun 1963 menjadi Dewan Perancang Nasional, berganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disingkat Bappenas, dan dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Tugas dari Dewan ini adalah merancang pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang yang meliputi pembangunan daerah maupun secara nasional, dan diketuai oleh Profesor Muhammad Yamin. Kemudian yang perlu kita pahami juga pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin ini, pemerintah melakukan upaya untuk menurunkan nilai mata uang rupiah atau yang dikenal dengan istilah devaluasi atau sanering yang diterapkan pada tanggal 24 Agustus 1959. Dilaksanakan oleh Panitia Penampung Operasi Keuangan atau yang disingkat dengan PPOK. Bentuk dari kebijakan ini adalah mata uang pecahan yang bernilai 500 berubah menjadi 50 rupiah
mata uang pecahan yang bernilai 1000 berubah menjadi 100 rupiah. Kemudian mata uang pecahan 100 rupiah ke bawah tidak didevaluasi, tidak diturunkan nilainya. Ini adalah kebijakan pemerintah. Kemudian yang berikutnya adalah upaya pemerintah yang dilakukan untuk menekan laju inflasi. Kita tahu bahwasanya inflasi adalah penurunan nilai mata uang. Sebagai dasarnya adalah peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959. Kemudian caranya adalah membekukan semua simpanan pada bank-bank, menginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah, menertibkan manajemen dan administrasi perusahaan-perusahaan negara, inilah yang dilakukan pemerintah dalam rangka menekan lajunya inflasi. Kemudian yang berikutnya adalah badan yang dibentuk adalah adanya deklarasi ekonomi yang dirumuskan oleh Panitia 13, diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 28 Maret 1963, yang kemudian disusul dengan 14 peraturan pelaksanaan, yaitu peraturan 26 Mei. Prioritas dari deklarasi ekonomi ini adalah yang pertama, mendorong usaha swasta. Yang kedua, memperbesar produksi perolehan devisa atau pemasukan negara. Kemudian memberikan insentif kepada pihak-pihak pengusaha swasta yang berhasil menaikkan nilai ekspor dan impor. Kemudian untuk memahami materi ini perlu kita pahami bersama mengapa dalam perkembangannya deklarasi ekonomi ini mengalami kegagalan, yang tentunya adalah kegagalan ini karena pemerintah tidak berhasil memperoleh pinjaman dana dari IMF, International Monetary Fund, atau dana moneter internasional. Kemudian yang berikutnya, perlu kita ketahui bahwasanya dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada masa demokrasi terpimpin ini, kemudian kita tahu bahwa pada masa ini terjadi beberapa pemberontakan atau dengan adanya upaya pemerintah pusat untuk membebaskan Irian Barat. Kemudian terjadi juga pemberontakan di Jawa Barat. Pemerintah telah berupaya bagaimana untuk memikirkan rakyatnya melalui rehabilitasi ekonomi. Rehabilitasi ekonomi yang disusun oleh tim yang dipimpin oleh Menteri Pertama Insinyur Juanda, dan hasilnya dikenal dengan sebutan konsep Juanda. Namun konsep ini mati sebelum lahir karena mendapat kritikan yang tajam dari PKI karena dianggap bekerja sama dengan negara revisionis, yaitu Amerika Serikat.
dan Yugoslavia. Kemudian yang berikutnya adalah dengan adanya upaya perbaikan lain yang dilakukan pemerintah adalah membentuk panitia 13, yang mana panitia ini bukan hanya para ahli ekonomi, namun juga melibatkan para pimpinan partai politik, juga anggota Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR, pimpinan DPR, DPA. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut dengan deklarasi ekonomi yang sudah kita bahas tadi sebagai strategi ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin. Kemudian adanya dana revolusi yang kita tahu sebagai dasarnya adalah Instruksi Presiden nomor 18 tahun 1964, kemudian Keputusan Presiden nomor 360 tahun 1964, sehingga harapannya adalah devisa kredit jangka panjang atau deferred payment yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek mandataris presiden atau proyek mercusuar. Anak-anak, inilah materi kita pada hari ini, yang mana untuk membahas lebih lanjut silahkan kalian membaca di lembar kerja Sejarah Indonesia pada halaman 31 dan 32. Kemudian didukung dengan buku paket kalian pada halaman 99 sampai dengan 101. Sehingga dengan demikian kita perlu ketahui bahwasanya dengan adanya perkembangan pada masa demokrasi terpimpin ini, dapat kita simpulkan bahwa dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin antara lain diwarnai dengan tampilnya dua kekuatan politik di Indonesia yang saling bersaing, yaitu Partai Komunis Indonesia dan Angkatan Darat. Yang kedua, pada masa demokrasi terpimpin pula Indonesia melakukan operasi militer untuk membebaskan Papua dari penjajahan Belanda dengan Tripura. Selain itu, konfrontasi dengan Malaysia juga terjadi dengan adanya Tripura. Yang ketiga, kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin antara lain berupa pembentukan Dewan Perancang Nasional dan deklarasi ekonomi, serta dilakukan devaluasi mata uang, proyek mercusuar yang berupa pembangunan Monas, komplek olahraga Senayan, pemukiman Kebayoran juga berlangsung. Demikian anak-anak materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan silakan untuk kalian baca lagi dari buku paket halaman 99 sampai dengan 101. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.